Saudara, hingga kini anak usia di bawah 12 tahun belum mendapat kepastian untuk proses vaksinasi COVID-19. Kementerian Kesehatan masih menunggu kajian dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA terkait efektivitas vaksin Pfizer untuk anak-anak usia 5 hingga 11 tahun. Perusahaan Pfizer dan BioNTech mengklaim vaksin COVID-19 buatan mereka memicu respons kekebalan yang kuat pada anak-anak usia 5 hingga 11 tahun. Hal ini didapat dalam uji klinis fase 2 dan 3. Atas temuan ini, kedua pihak segera meminta persetujuan dari Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lain. Meski demikian, Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia belum memberikan izin penggunaan darurat vaksin Pfizer untuk usia 5-11 tahun. Kementerian Kesehatan menilai kajian ini masih bersifat sementara dan butuh penelitian lebih lanjut. Jadi kita masih menunggu tentunya, dan FDA Amerika juga masih menunggu adanya kajian dan scientific publikasi terkait manfaat vaksinasi pada usia di atas 5 tahun dengan menggunakan Pfizer ini. Jadi karena ini baru temuan awal, dikatakan bahwa memberikan efek perlindungan, tetapi beberapa ahli mengatakan masih dibutuhkan jumlah sampel subjek penelitian yang cukup ya, karena untuk lebih memastikan dari sisi keamanannya pada usia di atas 5 tahun untuk pemberian vaksinasi tersebut. Tak cuma Pfizer, uji klinis vaksin COVID-19 pada anak juga sedang ditempuh Moderna dan Sinovac. Moderna melakukan uji klinis fase 3 pada kelompok anak usia 6 bulan hingga 12 tahun. Sementara Sinovac telah menyelesaikan uji klinis tahap 1 dan 2 pada umur 3-17 tahun. Respons imunitas diklaim cukup baik dan aman. Selain kedua vaksin tersebut, vaksin Johnson & Johnson disebut-sebut sebagai satu-satunya vaksin yang disuntikan pada kelompok bayi yang baru lahir. Namun, uji klinis sempat terganggu karena adanya isu penggumpalan darah. Anak merupakan kelompok yang rentan terpapar COVID-19. Meski paparan pada anak dan remaja sebagian besar mengalami gejala ringan atau bahkan tanpa gejala, beberapa kasus menunjukkan gejala berat bahkan menyebabkan kematian. Ikatan Dokter Anak Indonesia merilis studi kematian COVID-19 pada anak di Indonesia cukup tinggi dan harus menjadi perhatian masyarakat. Dari 37.706 kasus COVID-19 pada anak yang terkonfirmasi, 177 anak meninggal dunia. Hasil ini diperoleh dari laporan kasus pada anak yang dirawat oleh dokter anak selama periode Maret hingga Desember 2020. Angka kematian tertinggi terjadi pada usia 10 hingga 18 tahun sebesar 26%, diikuti usia 1-5 tahun sebesar 23%, kemudian di bawah 12 bulan 23%, 0 hingga 28 hari 15%, dan terakhir usia 6-9 tahun sebesar 13%. Sementara itu, daerah dengan kasus kematian anak tertinggi adalah Jawa Tengah, diikuti Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Laporan penelitian menyatakan komorbid atau penyakit penyerta dan gagal napas sebagai penyebab utama kematian anak akibat COVID-19. Komorbid terbanyak yang ditemukan adalah malnutrisi dan keganasan, diikuti penyakit jantung bawaan. Melihat temuan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksinasi pada anak tentu mendesak untuk dilakukan. Sebab meski kasus COVID-19 tengah menurun, pembelajaran tatap muka kini perlahan telah dimulai. Risiko penularan virus corona potensial terjadi. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana Kementerian Kesehatan memastikan kesiapan vaksinasi untuk anak di bawah 12 tahun jika FDA sudah mengizinkan penggunaan Pfizer? Kita bahas bersama juru bicara vaksinasi Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore Ibu Nadia. Selamat sore Pak Ivo. Ya Ibu Nadia, ini kan Pfizer sudah lolos uji klinis kedua. Apakah ini artinya uji klinis ketiga bisa dilakukan di Indonesia jika ingin menggunakan Pfizer ini untuk anak usia 5 hingga 11 tahun? Ibu Nadia. Iya, terkait tentang apakah Pfizer mengizinkan ya untuk uji klinis ini dilakukan di Indonesia, tentunya ini harus dilakukan diskusi dan kemudian kita meminta tanggapan dari Pfizer sendiri ya, karena kalau melihat
untuk usia di bawah 12 tahun ini, Pfizer lebih banyak melaksanakan uji cobanya di clinical trial-nya. Ini adalah di Amerika Serikat sendiri. Dan kita tahu hari Senin kemarin mereka sudah mengumumkan ya sedikit awal daripada hasil uji klinis tahap 3-nya sebenarnya, bahwa ada manfaat yang bisa diambil dari pemberian vaksinasi Pfizer pada anak usia di bawah 12 tahun. Karena awalnya Pfizer ini kan diberikan pada usia di atas 16 tahun, tapi kemudian berkembang saat ini FDA Amerika menyetujui untuk memberikan vaksinasi pada usia di bawah 15 sampai dengan 16 tahun. Nah sekarang mereka akan mencoba lagi untuk mendapatkan izin dari FDA untuk bisa diberikan pada usia di atas 5 tahun. Ya, kalau jika melihat efikasi Pfizer yang cukup tinggi, apakah ini akan sama prediksinya untuk anak usia di bawah 12 tahun, Bu Nadia? Ya, kalau terkait efikasi, kalau kita lihat bahwa sekitar 95% ya yang ditemukan pada dewasa, dan itu tentunya tidak akan terlalu berubah banyak pada anak ya, karena kita tahu resiko untuk sakit maupun kematian pada anak itu hampir sama seperti pada dewasa. Dan ini juga dari hasil kemarin yang disampaikan hari Senin, itu hasil dari efikasi vaksin Pfizer pada anak usia di atas 5 tahun ini menunjukkan hal yang sama yang ditemukan pada uji coba pada orang dewasa. Kalau untuk takaran dosis yang diberikan sama tidak Ibu dengan dosis yang diberikan kepada orang dewasa? Ya, jadi kalau kita lihat yang dilakukan uji coba oleh Pfizer ini kepada kurang lebih 2.000-an anak usia 5 sampai dengan 11 tahun, itu diberikan dosisnya kurang lebih separuh atau 10 mikrogram dari dosis vaksin yang selama ini kita berikan kepada orang dewasa ya. Jadi kurang lebih dosisnya itu setengah dari orang dewasa, tapi tetap diberikan sebanyak 2 kali. Jika dosisnya diturunkan atau lebih rendah dari ketika memberikan kepada orang dewasa, artinya efikasinya akan berbeda atau sama saja, Bu Nadia? Tentunya di dalam uji trial tahap 1 dan tahap 2 ini sudah ditentukan ya berapa jenis atau berapa dosis yang dibutuhkan untuk menimbulkan efikasi yang diharapkan ya. Jadi memang pada mulai dari sebenarnya tahap uji coba hewan, kemudian masuk ke tahap uji klinis tahap 1, itu sudah dilakukan beberapa dosis yang kemudian diukur, yang kemudian didapatkan angka efektivitas daripada vaksin yang kita inginkan. Nah, jadi memang pada angka setengah dosis dari orang dewasa itu sudah menimbulkan antibodi yang cukup, artinya efikasi yang diharapkan 95% itu sudah terbentuk pada anak-anak dengan pemberian dosis setengah tadi. Jadi ini sudah dipastikan bahwa akan mencapai angka efikasi yang sesuai yang diharapkan tentunya. Tapi mungkin tidak Bu Nadia efikasi vaksin pada anak itu berbeda antara satu negara dengan negara lainnya? Ya, tentunya kalau kita melihat ini kan adalah uji klinis ya. Kalau uji klinis ini kan banyak sekali faktor-faktor yang dipengaruhi. Pertama, terkait subjek penelitiannya sendiri berbeda secara ras, kemudian secara etnis. Kemudian kalau kita lihat laju penularan di tiap-tiap tempat uji klinis ini dilakukan berbeda-beda ya. Dan juga termasuk bagaimana upaya untuk penanggulangan penurunan kasus di daerah tersebut juga berbeda-beda. Jadi hal-hal ini yang tentunya menentukan kemungkinan efikasi itu berbeda-beda. Seperti kita ketahui pada waktu Sinovac ya, bagaimana hasil uji klinis di Indonesia, kemudian uji klinis di Brazil dan uji klinis di Turki itu angkanya berbeda, tetapi pada range yang kurang lebih sama ya. Nah ini begitu juga untuk vaksin Pfizer ini. Kalau kemudian uji klinisnya dilakukan bukan di Amerika Serikat, kemungkinan akan berbeda, tetapi tidak akan jauh dari angka 95% seperti yang sudah kita ketahui bersama sebagai efikasi pada orang dewasa. Jika memang akan dilakukan uji klinis lanjutan, kira-kira kapan Bu Nadia ini akan dilakukan?
Ya, saya rasa uji klinis Pfizer ini sedang dilakukan oleh perusahaan Pfizer itu sendiri ya. Kemarin FDA Amerika sudah mengatakan dalam 3 minggu diharapkan sudah ada data yang lengkap yang bisa disubmitkan ke Badan POM Amerika ya, yang kemudian mereka akan mengkaji karena menurut Badan POM Amerika juga ini penting untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak pada usia di atas 5 tahun ini. Selain Pfizer, sebenarnya ada lagi tidak Bu vaksin yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk anak di atas 5 tahun ini? Iya, sebenarnya pada waktu kita memulai vaksinasi untuk usia remaja, ya usia 12 sampai 17 tahun, pada waktu itu Sinovac sudah memasukkan data pemberian vaksinasi pada anak usia di atas 5 tahun. Tapi dalam kajian Badan POM bersama para ahli dan juga bersama ITAGI, itu di dalam review kajiannya itu didapatkan bahwa data keamanan dan data efek samping daripada pemberian vaksinasi pada anak usia di bawah 12 tahun tadi, 5 sampai 12 tahun tadi yang diberikan oleh Sinovac ini katakan masih kurang cukup ya, sehingga kemudian tim tidak bisa memberikan keyakinan bahwa vaksinasi Sinovac khususnya ini bisa diberikan pada usia 15 sampai dengan 12 tahun. Pada waktu itu tentunya kita merekomendasikan untuk Sinovac sendiri terus memasukkan data-data untuk melengkapi kajian dari Badan POM dan ITAGI ini yang kemudian nanti kita akan lihat apakah data-data keamanan maupun data efek samping tadi sudah mencukupi untuk membuat suatu rekomendasi vaksin Sinovac ini bisa diberikan kepada anak-anak usia di atas 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Ya, sudah melalui banyak kajian untuk pemberian vaksinasi pada anak. Ibu, sebenarnya apakah vaksinasi COVID ini memang ideal dilakukan sejak usia anak? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya resiko penularan baik itu sakit ringan, sakit berat, bahkan berujung kematian pada anak-anak dan dewasa itu sama resikonya ya. Tetapi kita tahu bahwa pada anak-anak lebih sering diberikan gejala yang lebih tidak menimbulkan gejala ya. Artinya pada anak-anak kasus-kasus itu lebih banyak adalah kasus tanpa gejala atau gejalanya sangat ringan ya. Tapi walaupun demikian kita juga menemukan kasus dan kematian anak yang kurang lebih 12% dari total kasus positif COVID-19 maupun kasus kematian. Jadi tentunya kita harus tetap memberikan perlindungan ya, melihat resiko yang dialami anak-anak pada infeksi atau penularan COVID-19 ini adalah sama. Hanya saja memang di awal vaksin COVID-19 itu didesain untuk mendapatkan hasil uji klinis pada orang dewasa ya, karena memang komponen terbesar pada waktu itu adalah orang dewasa produktif yang paling banyak tertular dan kemudian menjadi sakit berat. Nah, tapi sesuai dengan kemudian makin berkembangnya situasi, maka kebutuhan untuk memberikan vaksinasi pada anak-anak juga semakin bertambah. Dan kita lihat juga dari data bahwa tidak ada perbedaan antara resiko tertular baik pada anak dewasa. Sehingga inilah mengapa kebutuhan vaksin pada anak-anak juga merupakan kebutuhan yang prioritas. Baik, terakhir Ibu Nadia, sambil menunggu atau menanti kepastian pemberian vaksinasi kepada anak usia 5 hingga 12 tahun ini, apa antisipasi yang disiapkan pemerintah mengingat anak sudah mulai memasuki atau mengikuti pembelajaran tatap muka, sudah boleh masuk ke tempat keramaian atau pusat perbelanjaan, bagaimana Bu Nadia? Ya, jadi vaksinasi memang bukan satu-satunya upaya kita untuk kemudian keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini. Kita tahu walaupun sudah divaksin, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Studi yang dilaporkan di Amerika pada daerah-daerah di mana kasus anaknya terjadi peningkatan akibat adanya pembelajaran tatap muka, itu disebabkan karena cakupan vaksinasi yang rendah pada dewasa maupun sasaran lainnya. Jadi kita tahu bahwa salah satu tujuan vaksinasi adalah orang yang memang sudah menjadi prioritas vaksinasi untuk segera divaksin agar mereka tidak menjadi sumber penularan dan juga mencegah mereka menjadi sakit yang berat. Nah,
dengan adanya semakin banyak orang ini mendapatkan vaksin secara lengkap, dosis 1, dosis kedua, ini akan membuat suatu benteng perlindungan yang kita sebut sebagai kekebalan kelompok yang pada akhirnya melindungi anak-anak yang belum bisa mendapatkan vaksin. Ini dari sisi vaksin. Yang kedua adalah prokes. Jadi dipastikan bahwa dalam persiapan pembelajaran tatap muka, prokes itu benar-benar harus dilaksanakan. Jadi kerjasama sekolah, murid, dan orang tua untuk menjamin prokes itu benar-benar dijalankan, itulah caranya untuk kita menghindari dari penularan COVID-19 pada proses pembelajaran tatap muka. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat sore, Bu Nadia. Selamat sore. Dan